Pemirsa Bincang Sehati, tumor adalah sel-sel abnormal yang pertumbuhannya tidak dapat terkendali pada bagian tubuh tertentu. Penyakit ini masih merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Salah satu jenis tumor yang paling membahayakan adalah tumor otak, dengan gejalanya antara lain pusing dan sakit kepala yang sering dan parah. Pandangan kabur, mual dan muntah tanpa alasan. Pada beberapa kasus diikuti pula oleh gangguan keseimbangan, perubahan perilaku, dan suasana hati. Tumor otak seringkali terlambat ditangani karena kebanyakan orang cenderung mengabaikan gejalanya yang mirip dengan penyakit biasa. Untuk itu, deteksi dini tumor otak sangatlah penting agar penanganan yang tepat dapat segera dilakukan. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, tumor otak merupakan penyakit silent killer. Pertumbuhannya yang begitu cepat dapat berbahaya namun mematikan. Dalam beberapa kasus penyakit ini terlambat ditangani karena gejalanya yang cenderung diabaikan. Lalu kenapa bisa seperti itu? Lalu sebetulnya gejala apa yang muncul dan patut kita waspadai sebagai tumor otak? Topik itulah yang kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang mengenal gejala tumor otak. Untuk Anda yang punya pertanyaan pemirsa seputar topik ini, boleh Anda sampaikan di line telepon 021-2903-2644 atau Instagram kami @bincang_sehati_day_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dr. Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Terima kasih hadir di Bincang Sehati. Selamat siang, selamat siang para pemirsa Day TV yang budiman. Dok, hari ini kita membahas topik tentang tumor otak atau gejala tumor otak. Sebelum kita membahas tentang gejala tumor otak, Dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa di rumah, sebetulnya bagian-bagian dari otak manusia itu apa saja sih, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Ayu. Jadi kalau kita membicarakan mengenai tumor otak, itu tidak lepas dari kita membicarakan bagian-bagian dari otak itu sendiri. Nah, otak itu ada dibagi-bagi menjadi beberapa daerah atau area, yaitu yang di bagian depan, lobus frontal, kemudian di bagian samping, lobus temporal, ada dua, samping frontal juga kanan kiri, temporal kanan kiri, ada juga bagian atas, samping itu kiri kanan, parietal. Kemudian bagian belakang itu oksipital, yang saya sebutkan itu bagian otak besar. Kemudian ada juga bagian otak kecil, yaitu cerebellum. Itu di bagian belakang, bawah, itu ada bagian cerebellum kanan dan kiri. Kemudian ada juga bagian otak, bagian batang otak maksud saya, yaitu bagian otak tengah, mesencephalon. Kemudian batang otak yang lebih bawah, yaitu pons, kemudian paling bawah yaitu medula oblongata. Nah, kemudian di dalam otak sendiri ada bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu rongga cairan otak atau ventricle otak. Itu mengandung cairan otak gitu, Mbak Ayu. Oke. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai fungsinya, Dok, sebetulnya fungsi otak dalam tubuh manusia itu seperti apa sih, Dok? Fungsi otak secara umum dalam tubuh manusia adalah untuk mengatur sebagai sistem saraf pusat, mengatur koordinasi organ-organ tubuh yang di luar otak. Jadi seperti jantung itu bangkitan detak jantung itu berasal dari batang otak yang pusat kardiovaskuler di medula oblongata. Kemudian bangkitan nafas juga, paru-paru itu bangkitan untuk bisa bernafasnya dari pusat respirasi atau pusat pernafasan di batang otak. Kemudian juga mengatur panca indera. Fungsi panca indera itu diatur juga oleh bagian otak. Ada yang untuk mata itu kaitannya biasanya di lobus oksipital. Kemudian untuk fungsi luhur, kepribadian itu di bagian depan frontal. Kemudian untuk motorik itu di bagian area presentralis di atas ini, dekat lobus, perbatasan lobus parietal sama frontal. Kemudian untuk sensorik itu di sulcus gyrus postcentralis, atau di belakangnya sulcus centralis itu di bagian parietal. Kemudian untuk pendengaran ada juga di daerah temporal gitu kira-kira. Oke, jadi hampir seluruh tubuh memang pengaturannya itu ada pada otak begitu ya, Dok? Betul sekali. Hormon tubuh juga diatur oleh bagian otak yang namanya hipofisis. Dan itu bisa juga
tumbuh tumor di daerah situ. Oke, nah dok, membahas mengenai tumor dok, sebetulnya kalau kita berbicara dengan tumor otak, yang dimaksud dengan tumor itu sendiri, itu kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, tumor itu sebenarnya arti katanya adalah benjolan. Jadi benjolan yang tidak normal, artinya tumbuh tidak pada tempatnya, seharusnya tidak di situ, tidak ada di situ. Nah, benjolan itu dalam pengertian kedokteran bisa berarti suatu neoplasma atau kelainan tumbuh jaringan yang jaringannya harusnya tidak ada di situ, kemudian dia memiliki pertumbuhan yang berlebih. Nah, itu kita sebut neoplasma ya. Tapi juga kalau benjolan ada juga yang sifatnya ternyata dia suatu kantong nanah atau abses, infeksi. Nah, itu penyebabnya bukan neoplasma. Nah, misalkan tapi disebutnya juga benjolan kan. Nah, kemudian ada juga yang lain yang bentuknya seperti cairan kista. Nah, misalnya kista arachnoid kalau di dunia bedah saraf, karena itu ada kantong yang isinya cairan otak yang biasanya akibat salah satu penyebabnya akibat kelainan bawaan, itu tumbuh makin besar, tapi isinya tetap cairan otak, tapi dia karena makin besar jadi menekan otak sehingga menimbulkan gejala-gejala juga seperti yang sakit kepala, muntah tanpa sebab, kemudian gangguan saraf dan lain-lain. Nah, pada umumnya orang awam itu mungkin memaknai tumor itu sebagai yang neoplasma tadi. Nah, pada umumnya yang pengertian di masyarakat dianggapnya neoplasma itu tadi. Sebenarnya tumor itu sendiri seperti saya bilang tadi, benjolan itu bisa macam-macam, misalnya kelainan pembuluh darah yang seperti kavernoma atau hemangiokavernoma itu juga berbentuk seperti benjolan di dalam otak. Jadi dibilangnya tumor juga. Ternyata pas dioperasi ketemunya kelainan pembuluh darah otak gitu. Nah, jadi kalau yang kita ngomong kanker otak, nanti lain lagi tuh. Nah, penjelasan tentang bedanya kanker otak dengan tumor otak sebetulnya apa, kita bahas nanti ya dok. Selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kami akan kembali selepas yang saat ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang mengenal gejala tumor otak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021 2903 2644 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah saraf. Dok, menyambung yang tadi, seringkali kan ya pemirsa kalau kemudian berbicara mengenai tumor otak pasti kaitan, oh tumor itu kanker gitu kan. Tapi sebenarnya nggak gitu, tadi kita sempat ngobrol ya dok ya. Itu gimana dok? Silahkan dokter. Iya, jadi Mbak Ayu, kanker otak itu merupakan salah satu dari tumor otak. Jadi kalau kita bicara tumor otak yang neoplasma ya, kita bicara sekarang dibatasi yang neoplasma. Nah, neoplasma itu ada neoplasma jinak, jadi tumor otak jinak, atau neoplasma ganas atau tumor ganas otak atau kanker otak. Pada orang awam mengenalnya begitu. Nah, tumor jinak otak itu sama-sama bisa tumbuh seperti kanker otak, cuman kecepatan tumbuhnya lebih lambat daripada kanker otak. Nah, jadi sama-sama juga bisa mematikan, sama-sama juga bisa membuat kecacatan saraf otak. Nah, itu hanya gejala-gejalanya lebih slow growing-nya untuk yang tumor jinak. Sedangkan yang kanker otak itu fast growing. Jadi lebih dramatis, lebih cepat untuk perburukan. Sedangkan kalau tumor jinak, dia perlahan tapi pasti. Itu tetap akan merusak saraf-saraf otak dan menimbulkan gejala-gejala yang diakibatkan oleh pertumbuhan tumor. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai penyebab dari tumor otak ini, umumnya penyebabnya apa sih dok? Nah, kalau penyebab sampai sekarang masih diteliti, tapi dikaitkan dengan faktor keturunan atau genetik atau DNA. Jadi ada beberapa tumor yang terkait sama kelainan yang di DNA manusia atau pasien tersebut. Tapi dia itu diwariskan gennya itu oleh pendahulunya, oleh leluhurnya. Misalkan
orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya itu punya tumor otak juga atau tumor yang lain. Misalkan tumor payudara, tumor prostat, tumor hati. Nanti ke bawahnya, keturunan di bawahnya, maka gen tumor tersebut akan diturunkan sambil dia bermutasi. Memutasi itu maksudnya perubahan yang terjadi pada gen tersebut sehingga mungkin tadinya tidak menimbulkan tumor otak sehingga bermutasi menjadi tumor otak. Nah, mutasi ini dipermudah oleh adanya faktor-faktor yang pencetusnya. Faktor-faktor risikonya itu misalkan seperti rokok, kemudian radiasi, polusi, kemudian beberapa jenis makanan, kemudian hormonal dan sebagainya. Nah, jadi penyebabnya sendiri sampai sekarang dianggapnya dia itu punya bakat adanya gen tumor, tapi tidak akan muncul kalau faktor-faktor pencetusnya tidak berhadapan atau terpapar oleh faktor-faktor pencetus tadi. Nah, menarik dokter membahas mengenai faktor pencetus dari tumor ini. Tadi sempat dokter sampaikan ada faktor radiasi loh, ternyata itu berpengaruh. Dok, kalau berbicara mengenai radiasi itu radiasi yang seperti apa sih? Apa maksudnya paparan sinar X-ray saja kah? Atau radiasi handphone? Kita kan hampir hari-hari ya pemirsa pakai handphone gitu. Terus-terusan ada terkena radiasi. Apakah itu juga termasuk paparan radiasi yang bisa menjadi pencetus, dok? Ya, kalau yang dianggap secara umum dan sudah diterima di semua kalangan dunia kedokteran itu adalah paparan radiasi sinar X yang bisa memicu atau menjadi faktor resiko mutasi gen tumor tadi untuk timbul sebagai phenotype atau sebagai tumor yang nyata. Tapi kalau radiasi handphone saat ini masih diteliti, jadi belum ada final, setahu saya belum ada final hasil akhir dari penelitian tersebut menyatakan apakah radiasi handphone benar bisa menimbulkan tumor. Nah, itu masih ada perdebatan di antara kalangan dunia kedokteran. Jadi memang masih dalam proses diteliti begitu ya, dok ya. Oke, dok, sudah ada pertanyaan dok yang masuk di Instagram @bincang_sehati_TV. Saya bacakan untuk dokter dan pemirsa di rumah. Pertanyaannya kali ini dari @Kelsistefania. Seperti ini pertanyaannya, dok. Dokter, waktu kecil saya pernah terjatuh dan terbentur di kepala depan bagian kanan. Kepala depan bagian kanan. Waktu itu saya tidak dibawa ke dokter, hanya dirawat di rumah. Butuh 2 minggu hingga benjolannya sembuh. Setelah usia remaja hingga dewasa, saya jadi sering sakit kepala. Apakah mungkin cedera kepala saat kecil ini yang menyebabkan sakit kepala saya sekarang? Dan mungkinkah itu menjurus ke tumor otak? Silakan, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Kelsistefania. Kelsistefania ya. Kalau riwayat cedera kepala itu tidak berhubungan dengan timbulnya tumor otak. Seperti saya cetuskan tadi, itu 2 hal yang berbeda. Tapi kalau cedera kepala di masa lalu, masa kecil, untuk timbulnya nyeri kepala pada saat dia sudah lebih besar atau dewasa, kadang-kadang muncul, itu bisa saja terjadi. Namanya post traumatic headache. Nah, tapi kalau cedera kepala menginduksi munculnya tumor secara nyata atau menyebabkan mutasi gen tumor itu menjadi tumor yang nyata, itu belum ada kesepakatan di antara ahli-ahli. Jadi dianggap tidak berhubungan. Oke. Jadi yang lebih mengarah adalah ke post traumatic headache. Tapi kalau sering sakit kepala, ya itu harusnya segera memeriksakan diri ke dokter. Bukan berarti terus dipastikan itu hanya disebabkan karena cedera masa lalu, tapi mungkin saja ya kita harus waspada lah kan. Makanya mengenali gejala tumor otak. Salah satunya adalah sakit kepala yang sering. Nah, gejalanya apa lagi selain sakit kepala yang sering, kita bahas nanti ya pemirsa. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 0212903244 atau Instagram @bincang_sehati_TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih Mirsa, dan masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang mengenal gejala tumor otak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 02129032644, kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah syaraf. Dok, tadi menyambung segmen sebelumnya ya pemirsa, sakit kepala yang sering-sering juga harus sebetulnya untuk mulai aware dan berangkat ke dokter. Sebenarnya ini sakit kepala yang mengarah pada keganasan atau bukan, begitu ya Dok? Dok, sakit kepala yang seperti apa nih yang sering-sering dua atau beberapa hari sekali kah, atau yang bagaimana Dok? Ya, makasih Mbak Ayu. Nah, jadi kalau untuk gejala tumor otak itu sebenarnya dibagi dalam dua segmen atau dua bagian gejala, yaitu gejala akibat peninggian tekanan di dalam kepala, atau kita di kedokteran sebutnya peninggian tekanan intrakranial. Dan yang kedua adalah gejala vokal neurologis, atau gejala yang sesuai di mana tumor itu berada dan mengenai bagian otak mana. Nah, contohnya misalkan gejala peninggian tekanan intrakranial, yaitu sakit kepala yang seperti apa? Pertama, sakit kepalanya seperti progresif, jadi dia seringkali muncul terus makin berat. Jadi makin lama makin berat intensitasnya, kekuatan sakit kepala itu tidak sama dari waktu ke waktu, tapi semakin memberat. Nah, itu mungkin bisa terasa seperti ditusuk-tusuk, seperti dipukul-pukul, atau seperti diikat kepalanya. Nah, berarti itu sakit sekali throbbing, gitu ya Dok? Ya, istilahnya throbbing headache ya. Itu kemudian sakit kepalanya itu makin lama jarak waktunya makin sering muncul. Nah, itu yang membuat kalau udah mengganggu sekali, biasanya awalnya pasien minum obat pereda sakit kepala kayak paracetamol gitu ya. Nah, kemudian makin lama makin sering minumnya karena sakit kepala makin hebat, dan dia mungkin minumnya makin banyak lagi dosisnya. Misalkan awalnya cuma 1 tablet jadi 2 tablet karena intensitas dan frekuensinya makin sering. Seperti itu. Nah, kemudian gejala peninggian tekanan dalam kepala yang kedua itu bisa adanya muntah. Muntah yang gimana? Muntah yang menyemprot atau proyektil kita sebutnya. Di kedokteran itu muntah proyektil yang tidak disebabkan oleh suatu hal yang jelas. Misalkan bukan habis makan pedas, bukan habis makan asam. Tiba-tiba lagi kayak gini aja, tiba-tiba bisa muntah menyemprot. Itu merupakan salah satu gejala tumor otak, dan bisa tidak didahului oleh mual. Ya, tiba-tiba muntah menyemprot itu ya. Kemudian gejala peninggian tekanan intrakranial yang ketiga, biasanya ada juga kalau sudah lebih berat, itu penurunan kesadaran atau kejang. Jadi pasiennya kejang, nggak sadarkan diri, pingsan, itu bisa terjadi juga. Kemudian kalau dia juga mengenai saraf mata, itu terjadi penglihatan yang kabur atau buram sampai makin berat, akhirnya terjadi kebutaan. Kebutaannya itu mungkin bisa terjadi di satu mata saja atau 2 mata bersamaan, makin lama makin berat. Tergantung lokasi tumornya. Nah menarik membahas tergantung lokasi tumor yang kemudian berpengaruh terhadap efeknya terhadap tubuh gitu. Betul, ya Dok ya. Kalau kemudian kebetulan tumornya itu ada di bagian lobus frontalis ya, di bagian depan yang memang terkait dengan kepribadian, terkait sikap, perilaku, fungsi luhur. Apakah itu kemudian akan berpengaruh terhadap perilaku orang dan bergesernya jadi yang nggak pernah marah-marah, akhirnya justru marah-marah gitu. Itu begitu nggak Dok? Betul, sangat berpengaruh Mbak Ayu. Jadi di bagian seperti saya sebutkan di awal tadi, bagian otak bagian depan itu lobus frontal itu untuk fungsi luhur. Di mana fungsi luhur itu untuk fungsi berhitung, kemudian untuk kepribadian, untuk yang lainnya juga ada bagian untuk menahan pipis ya, menahan buang air kecil. Ada juga, itu bisa terjadi perubahan pada orang itu atau pada pasien itu yang tadinya nggak kepribadiannya normal-normal saja, kemudian jadi lebih sering emosi, lebih sering marah-marah, kemudian yang bisa juga ngomong-ngomong yang kasar, ya mungkin isinya kebun binatang sih, ya pada disebutkan semua sama dia. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian dia tidak bisa menahan buang air kecilnya, jadi ngompol. Itu bisa terjadi pada tumor-tumor di bagian depan misalkan. Nah, kemudian penglihatan udah jelas karena itu lokasinya dekat mata. Kemudian bagian tumor yang lain misalkan di bagian temporal sini samping, dia bisa mengganggu pendengaran misalkan. Kan di situ ada gyrus pendengaran. Bagian otak itu mendengar. Kemudian
bagian otak yang di lebih atas parietal, mungkin motoriknya dan sensoriknya, kelemahan anggota gerak satu sisi itu bisa terjadi. Kemudian atau baal, kebas di bagian tubuh, itu akibat dari penekanan bagian otak yang untuk sensorik bisa terjadi. Oke, jadi efeknya ke tubuh itu bisa sangat beragam bergantung pada sebetulnya bagian mana tumor itu menyerang gitu ya dok. Jadi itu gejala vokal neurologis tadi yang merupakan bagian kedua dari gejala tumor otak, itu yang barusan saya sebutkan tadi, tergantung lokasinya di mana. Tergantung lokasinya di mana. Dok, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kali ini dokter dan pemirsa pertanyaan dari Gista Anggira. Pertanyaannya begini dokter, saya sering sakit kepala, kadang sakit kepala biasa, kadang migrain, kadang rasanya cuma seperti ditusuk-tusuk di dekat ubun-ubun bagian belakang kepala. Biasanya setelah minum obat sakit kepala gejalanya mendingan. Apakah berbahaya dok jika saya terlalu sering minum obat? Oh gitu. Baik, terima kasih dari Gista ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk berbahaya sering-sering minum obat, jelas kalau misalkan obat itu merupakan obat yang dosisnya bisa diakumulasi di tubuh, dia bisa berpengaruh ke mengganggu fungsi ginjal, fungsi hati, itu sangat bisa membahayakan tubuhnya Gista. Nah, yang penting di sini sebenarnya pertanyaannya bukan hanya bahaya nggak sering-sering minum obat, tapi harusnya ditambah lagi pertanyaannya bahaya nggak sering-sering sakit kepala yang hanya diminum obat saja untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah itu menurut saya sangat naif kalau misalkan tidak memeriksakan diri ke dokter, apalagi kalau gejala sakit kepalanya itu terasa makin sering dan terasa makin intensitasnya makin berat. Itu tadi yang saya bilang gejala peninggian tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepala bisa mencerminkan seperti itu, dan itu sudah harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah saraf. Oke. Jadi sebaiknya adalah ya memang melakukan pemeriksaan ke dokter dibanding dengan hanya intake obat yang itu juga justru efek samping lainnya. Obat ya di jangka panjang kan bisa ke ginjal, bisa ke hati. Gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @Gista Anggira yang bergabung di Instagram Bincang Sehati Day TV. Nah dok, kalau kemudian membahas gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan, itu kan gejala awalnya yang tadi dokter bilang ada perubahan tekanan begitu ya dok ya di dalam otak sehingga memunculkan gejala pusing, muntah dan beberapa yang lain. Itu sebetulnya bisa dibilang deteksi dini atau sebenarnya kalau sudah sampai ke itu sudah terjadi sebetulnya sudah sampai satu titik yang ini cukup serius nih, itu gimana dok? Betul, terima kasih Mbak Ayu, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala sakit kepala, muntah, apalagi sampai pingsan atau kejang, itu artinya tubuh pasien tersebut sudah tidak bisa mengadaptasi terhadap tumor tersebut. Jadi misalnya tumor itu awalnya kecil, dia tidak menimbulkan gejala. Makin lama dia makin tumbuh makin besar sampai suatu titik di mana otak itu sudah tidak mampu lagi menahan serangan, dalam tanda petik serangan dari tumor tersebut untuk mendesak otak itu. Maka gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, sakit kepala, muntah, bisa kejang, bisa pingsan, itu akan terjadi. Niscaya akan terjadi cepat atau lambat. Nah, untuk masalah deteksi dini itu pada saat tumor ukurannya belum sedemikian besarnya, itu harus kalau misalkan ada brain check up, jadi misalkan otak itu di CT scan, misalkan pada saat medical check up kita CT scan otak atau MRI otak, itu kalau tumornya masih kecil, belum besar ukurannya sampai menimbulkan gejala, itu udah bisa terdeteksi sebenarnya. Nanti kita bahas lebih lengkap dok. Sebetulnya deteksinya itu seperti apa? Idealnya berapa kali dalam 1 tahun kita melakukan deteksi supaya kita bisa mencegah dan screening lebih awal gejalanya? Nanti dokter, selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, line telepon 021 29 03 2644 kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang mengenal gejala tumor otak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah saraf. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai screening tadi, dokter sempat sampaikan sebetulnya bisa dilakukan dengan CT scan atau kemudian MRI begitu ya dok ya. Nah tetapi kan jarang gitu orang kemudian mengambil nggak ada gejala apa-apa tapi kemudian CT scan dong gitu. Atau sebetulnya ada yang lain untuk mendeteksi gejalanya nggak sih dok? Ya, makasih Mbak Ayu. Nah jadi kalau untuk deteksi dini seperti saya katakan tadi, kalau belum ada gejala-gejala, mau tahu di kepala kita ini ada tumornya atau enggak, ada neoplasma atau enggak, ada kelainan apapun yang mungkin timbul di kepala, itu bisa-bisa saja kita lakukan pemeriksaan CT scan. Biasanya kalau dengan medical check up, mungkin dokter yang di medical check up itu akan bertanya anamnesa, apakah ada sering gejala sakit kepala atau muntah menyemprot tadi atau kejang. Nah itu biasanya kalau ada hal tersebut, seyogyanya dokter medical check up itu akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan CT scan kepala atau MRI kepala. Tapi seandainya nggak ada gejala-gejala tersebut, ya diserahkan kembali ke pasiennya. Apakah ingin memeriksa tanpa ada gejala itu atau tidak gitu. Nah kalau saran saya karena tadi mengenai sinar X tadi ya, perbedaan CT scan dengan MRI atau MRI adalah CT scan menggunakan sinar X dan MRI tidak menggunakan sinar X sama sekali. Sehingga sebenarnya lebih safe, lebih aman kalau untuk deteksi dini adanya kelainan di dalam kepala adalah MRI atau MRI kepala. Jadi karena CT scan ada sinar X-nya yang mungkin bisa dalam dosis yang kecil sih mungkin nggak akan berdampak bahaya ya. Tapi kalau sering-sering CT scan kepala itu harus diperhatikan dosis radiasi yang diterima oleh orang tersebut, ada batasannya. Jadi memang screeningnya menggunakan dua pemeriksaan tadi itu ya dok? Kalau sarannya, kalau punya alatnya MRI, itu lebih baik pakai MRI. Karena tidak ada radiasi sinar X-nya. Jadi memang lebih baiknya menggunakan MRI tadi gitu ya. Tapi kalau nggak punya MRI, punya CT scan aja ya boleh juga. Dok, ini biasanya kalau misal kita mau melakukan deteksi dini itu dalam rentan waktu berapa tahun sekali atau 2 tahun sekali kah atau sebaiknya bagaimana dok? Kalau untuk deteksi dini tumor ya Mbak, tumor otak ya Mbak Ayu ya, itu sebenarnya kalau yang tergantung pasiennya tadi, kalau misalkan dia nggak punya gejala, ya cukup sekali aja, terus nggak usah berapa kali dalam setahun, nggak usah. Mungkin berapa tahun sekali baru diulang nggak apa-apa. Tetapi kalau dia ada gejala yang saya sebutkan tadi, itu patut dipikirkan atau patut dipertimbangkan untuk diulang lagi. Misalkan dia ada gejala sakit kepala, awalnya masih belum sering ya, misalkan berapa minggu sekali, itu mungkin CT scan 1 kali atau MRI 1 kali. Tapi kalau di bulan berikutnya dia sering sakit kepala dengan intensnya, dengan intensitas tinggi dan frekuensinya cepat, sering, ya itu nggak ada keraguan-raguan, kita ulang MRI lagi. Jadi sangat bergantung pada memang gejala yang ditampilkan, gejala klinis yang ditampilkan oleh pasien begitu ya dok ya. Dok, kita sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Bincang Sehati. Halo, iya. Iya, dengan siapa di mana? Aku Tika di Jakarta. Tika? Iya. Oke, silakan Tika, pertanyaannya. Iya, aku kan pernah kena TBC otak. Terus dia sempat ngalamin sakit kepala gitu. Terus matanya sering buram gitu. Sempat kejang-kejang juga sih. Terus nggak sadar diri. Terus ngomongnya kadang nggak jelas gitu. Nah, kalau TBC otak ini beda gejalanya dengan tumor otak apa ya? Terus ada kaitannya nggak dengan tumor otak? Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, ini bagian dari tumor otak juga bukan? Ini TBC otak gitu ya dok. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Tika ya, di Jakarta tadi ya. Iya, betul. Jadi TBC otak tadi yang gejala yang diderita itu, TBC itu otak dia bisa menyerang di selaput otak atau di jaringan otaknya. Ya. Nah, itu kalau misalkan di selaput otak kita sebut meningitis TB. Ya, radang pada selaput otak akibat TBC, kuman TBC. Nah, kalau di jaringan otaknya berarti dia udah kena ensefalitis.
atau radang pada jaringan otak encephalitis TB dalam hal ini disebabkan oleh kuman TBC. Nah, kalau dia dengan pertahanan tubuh pasien itu membentuk suatu kapsul atau suatu pembatasan terhadap ruang gerak infeksi TBC-nya, maka akan terjadi yang disebut tuberkuloma. Nah, tuberkuloma itu bentuknya seperti tumor juga, benjolan, tapi dia bukan neoplasma. Dia itu infeksi. Jadi pada dasarnya TBC adalah penyakit infeksi. Sehingga, tapi kalau sudah berbentuk bola seperti bola bulat berkapsul, maka dia juga menimbulkan gejala-gejala yang sama dengan neoplasma, tumor neoplasma. Jadi dia gejala peninggian tekanan dalam kepalanya ada, sakit kepala, muntah, kejang seperti yang diceritakan tadi, sampai pingsan, nggak sadarkan diri, sama gejala pandangan kabur tadi matanya, atau gejala, dan bisa juga lokasinya dia tuberkulomanya di mana akan berpengaruh pada gejala saraf yang diserang oleh atau yang didesak atau ditekan oleh si tuberkulomanya. Nah, kalau kayak gitu penanganannya harus komprehensif antara tindakan bedah saraf sama pengobatan TBC. Oke, tapi harus tetap dilakukan pembedahan ya dok, karena kalau misalnya berbicara mengenai kuman TB, biasanya kan itu penyebabnya infeksi, kemudian intake-nya itu adalah intake obat-obatan yang dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau itu terjadinya di otak, tetap harus ada pembedahan. Kalau memenuhi indikasi tuberkulomanya itu ukuran tertentu, pada lokasi tertentu, kemudian apakah sudah menimbulkan gejala peninggian tekanan intrakranial, maka itu memerlukan pembedahan selain yang menu wajibnya tadi minum obat-obat TBC. Tapi itu kadangkala ya tuberkuloma itu belum bisa terdeteksi secara gambaran radiologi saja. Tapi kadangkala kalau pasiennya itu ada riwayat minum obat TBC sebelumnya atau pernah TBC paru sebelumnya, kita lebih mudah mengarahkan itu ke arah tuberkuloma. Tapi kalau pasien itu nggak pernah ada riwayat minum obat TBC, nggak pernah ada riwayat kontak dengan pasien TBC yang tinggal satu rumah sama dia atau sering ketemu, maka diagnosa tuberkuloma mungkin belum bisa ditegakkan sampai kalau benjolan itu dioperasi, diperiksa ke patologi anatomi, baru ketahuan ternyata itu tuberkel atau tuberkuloma nekrosis perkijuan. Nah, sehingga baru ketahuan saat itu setelah operasi, akhirnya baru dikasih obat anti TBC. Oke. Jadi memang pendekatannya atau treatment pengobatannya harus komprehensif. Kita tidak bisa bedah saraf sendiri, nggak bisa. Kita butuh kerjasama dengan spesialis yang lain. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Tika di Jakarta yang tadi menyampaikan pertanyaannya di Bincang Sehati. Pemirsa yang lain mungkin ada yang punya pertanyaan juga, boleh line telepon 021-290-2644. Masih kami buka untuk Anda, atau Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang pemirsa, kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang asupan gizi untuk pasien kanker. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, selama menjalani pengobatan dan perawatan, penting bagi pasien kanker untuk tetap memperhatikan asupan gizinya untuk membantu meningkatkan keberhasilan dari terapi yang dijalani. Berikut asupan gizi yang diperlukan pasien kanker. Makanan yang mengandung karbohidrat merupakan sumber energi yang sangat diperlukan pasien kanker selama menjalani pengobatan. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat antara lain roti, gandum, beras, dan kacang-kacangan. Asam amino yang terkandung dalam protein berguna untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Protein juga membantu tubuh untuk membuat sel, hormon, dan enzim. Air merupakan pilihan terbaik untuk membantu tubuh mempertahankan jumlah cairan yang memadai. Jika tidak mendapatkan cairan yang cukup, pasien kanker dapat mengalami dehidrasi, bahkan disertai muntah dan diare. Senyawa kimia ini mampu membantu tubuh menciptakan energi dari karbohidrat dan protein. Juga dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menjaga sistem imun tubuh, serta menjaga kekuatan tulang, mata, kulit, kuku, dan rambut. Tubuh membutuhkan mineral untuk membantu metabolisme karbohidrat dan lemak menjadi energi. Bersama vitamin, mineral juga berfungsi untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada pasien kanker.
Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang mengenal gejala tumor otak. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 yang buka untuk Anda atau Instagram @bincang_sehati.id. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah saraf. Dok, kalau kemudian diagnosanya tegak gitu, adanya tumor otak, biasanya kemudian treatment yang diberikan pada pasien atau terapi bentuknya seperti apa saja sih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Penanganan tumor otak yang berdasarkan panduan tata laksana tumor otak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang salah satunya Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia atau Perspepsi juga ikut terlibat dalam bagian tersebut. Ya, itu penata laksanaan pertama bisa dibagi dalam 4 macam, yaitu obat-obatan ya atau medikamentosa, termasuk di dalamnya kemoterapi. Kemudian yang kedua yaitu operatif atau operasi dengan berbagai teknik yang bisa dilakukan untuk berbagai macam beberapa tumor tertentu, bisa dengan neuroendoskopi, jadi minimal invasif ya. Tapi tumor yang lainnya harus open atau craniotomy ya, itu ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan radioterapi atau pemberian sinar radiasi yang mungkin bisa sinar gamma dari kobalt 60 yang konvensional atau yang radiosurgery kita gunakan gamma knife ya. Nah, itu juga dilakukan untuk beberapa jenis tumor dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir penanganan pemulihan atau rehabilitasi medik pasca tumor tersebut dilakukan operasi atau dilakukan penanganan komprehensif. Nah, kalau obat-obatan itu ditujukan kepada gejala-gejalanya, yang peninggian tekanan dalam kepala tadi, kita turunkan gejalanya atau kita redakan nyerinya, atau redakan muntahnya, atau ya kita redakan produksi cairan otak, misalkan kalau dia ada komplikasi hidrosefalus akibat hidrosefalus obstruktif atau sumbatan jalan cairan otak oleh tumor ya, itu juga kita lakukan penanganan awal obat-obatan. Tapi kalau dilihat dari gambaran CT scan atau MRI itu sudah cukup sedemikian besarnya tumornya dan hidrosefalusnya, itu tidak bisa hanya dengan obat-obatan tersebut. Jadi kita harus ambil tindakan operasi. Bedah saraf itu kita bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman oleh tumor otak, atau menyelamatkan fungsi saraf otak dari kecacatan menetap oleh si tumor, atau kita ya meminimalisir efek-efek dari tumor tersebut. Nah, oke. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, Bincang Sehati dengan siapa di mana? Dengan Resti di Tangerang. Resti di Tangerang. Resti di Tangerang. Ya. Silakan Resti. Dokter, jadi gini, aku punya tante itu beberapa tahun lalu kan dia pernah kena tumor di perut. Iya. Nah, lalu dia jalanin Tumor operasi di mana, lah. Mbak Resti? Maaf. Tumor di mana? Tumornya di perut. 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 Lalu beberapa tahun lalu dia tuh menjalani operasi pengangkatan tumornya. Keadaannya sih sekarang sehat-sehat aja. Tapi katanya kan ada seseorang yang riwayat tumor itu memiliki resiko untuk kembali kambuh berapa persen sih, Dok? Dan juga sekarang atau bahkan ketakutan aku adalah dari tumornya tante aku itu jadi tumor lain atau enggak tumor otak. Bisa nggak, Dok? Oh, oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas Terima kasih, partisipasinya Mbak Resti. di Bincang Sehati. Dok, tumornya pernah ada di perut. Kemungkinan apakah bisa berpindah ke lokasi yang lain begitu, Dok? Ya, sebelumnya terima kasih pertanyaannya Mbak Resti atau Bu Resti tadi. Nah, tumor yang di luar susunan saraf pusat atau luar otak itu kalau tergantung jenisnya ya. Kalau dia jenisnya ganas atau jenisnya kanker, neoplasma ganas, itu punya potensi untuk bisa menyebar atau metastasis ke otak. Jadi benar sekali tadi yang ditanyakan Mbak Resti, apakah bisa nyebar ke otak? Nah, tergantung jenisnya. Nah, jenisnya apa? Yang sayang tadi tidak disebutkan ya. Jenis pemeriksaan patologi anatomia hasilnya itu jinak atau ganas. Seandainya ganas pada stage tertentu itu, atau istilahnya kalau di onkologi itu TNM ya, klasifikasi TNM, kalau dia sudah M-nya itu metastasis. Nah, itu bisa nyebar ke organ tubuh lain, bisa ke saraf sumsum tulang belakang, bisa ke
paru-paru, bisa juga naik ke otak. Oke. Nah itu yang bisa terjadi. Oke. Dan apakah bisa kambuh lagi? Semua tumor tidak hanya yang kanker, itu bisa tumbuh lagi. Cuman kemungkinan prosentasenya pada tumor jinak itu lebih kecil dan lebih lambat untuk mencapai ukuran semula dibandingkan tumor yang ganas atau kanker. Oke, mudah-mudahan bisa cukup menjawab pertanyaan dari Resti di Tangerang yang tadi bergabung di Bincang Saat ini, Dok. Kalau kemudian tadi membahas tentang 4 tata laksana terapi begitu ya, Dok ya. Itu beda gejala akan berbedakah atau emang 4 tata laksana terapi itu akan diaplikasikan kepada memang kalau udah diagnosanya tegak itu pasti akan mendapatkan 4 treatment tersebut, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi saya lanjutkan lagi, 4 macam tadi tidak selalu diperlukan 4-4-nya pada semua pasien tumor otak. Tapi pada pasien misalkan gini, tumor otak yang jinak, yang ada salah satu jenis misalkan meningioma, itu dia bukan tergolong neoplasma ganas atau kanker, tapi dia tumbuh lambat dan bisa baru ketahuan setelah ukurannya besar. Dan kalau udah besar seperti itu harus operasi. Jadi macam penata laksanaan yang operasi itu diperlukan. Kemudian obat pasti diperlukan untuk menahan tekanan di dalam kepalanya sementara sebelum operasi, dan sesudah operasi juga diberikan anti kejang. Nah, tapi tidak perlu kemoterapi kanker karena dia bukan jenis yang ganas. Nah, setelah itu radioterapi apakah diperlukan? Radiosurgery kalau pada ukuran tertentu, kalau dan jenis meningioma yang tertentu yang dia sensitif dengan sinar gamma, itu dengan ukuran diameter yang kecil, sisanya misalkan setelah dioperasi masih ada sisa dari hasil MRI. Nah yang sisa yang kecil itu yang diameternya mungkin kurang dari 2 cm, itu nggak perlu lagi kita operasi. Tapi kita radiosurgery dengan gamma knife. Misalkan dia jenis meningioma yang sensitif, misalkan meningiosarkoma ya, yang ke arah ganas. Ada jenis meningioma kebanyakan jinak, tapi ada juga yang meningioma yang cenderung ganas, meningioma yang ganas itu ya kalau masih ada sisa ditembak dengan gamma knife misalkan. Nah terus rehabilitasi medik, hampir semua pasien pasca operasi tumor otak pasti kita konsulkan ke rehabilitasi medik. Kenapa? Karena fungsi-fungsi otak tadi yang sudah lama terganggu oleh tumor otak tidak akan cepat kembali pulih. Kalaupun masih bisa pulih ya. Misalkan dia udah buta saraf matanya, ya mohon maaf kalau udah buta kita bisa ngambil tumornya, tapi kita nggak bisa mengembalikan fungsi penglihatannya lagi. Tapi kalau misalkan kelumpuhan, misalkan lumpuh ya, bagian otaknya tertekan sama tumor, lumpuhnya baru setengah, belum total. Itu dengan rehabilitasi yang intensif, pemahaman untuk edukasi ke keluarganya pasien, untuk membantu rehabilitasi di rumah, itu bisa perlahan-lahan akan pulih kelemahannya itu atau setengah lumpuhnya itu. Dok, tapi ini juga berlakukah untuk misalnya dia menyerangnya lobus frontalis tadi, kalau misalnya tumornya diangkat yang di bagian depan, apakah perilakunya juga akan kemudian jadi membaik, tidak lagi menunjukkan perilaku-perilaku yang sebelumnya ditunjukkan pada saat tumornya masih ada? Itu menarik gimana? Mbak Ayu pertanyaannya ini. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu masih sekolah bedah saraf di FKUI RSCM. Saya punya satu kasus di mana tumor itu meningioma besar di daerah frontal, dikonsultasikan ke kami di Departemen Bedah Saraf dari bagian psikiatri, dari bagian kesehatan jiwa. Karena pasien tersebut perilakunya seperti orang, ya mohon maaf, seperti orang hilang akal. Jadi kepribadiannya berubah, keluarganya bilang ini orang nggak pernah sekali-kalinya itu marah-marah, ngomong jorok segala macam itu. Kok dalam jangka waktu sekian bulan kok berubah drastis 180 derajat. Terus dia konsul dulu ke psikiater di RCM, kemudian setelah itu dia diperiksa MRI kepalanya, ketahuan ada tumor meningioma, ya diduga waktu itu masih dugaan meningioma, dikonsulkan ke kami di bedah saraf, kemudian kami operasi, tim bedah saraf. Setelah itu perlahan-lahan setelah operasi gejalanya pelan-pelan membaik, sejalan dengan hilangnya atau sudah terangkatnya tumor tersebut. Tapi butuh waktu. Memang butuh waktu bisa ya, Dok, sekaligus dan keluarganya alhamdulillah ya senang. Cukup suportif ya, Dok. Waktunya berapa lama sih, Dok, biasanya dari treatment awal pengobatan sampai kemudian selesai dengan rehabilitasi medisnya itu?
tidak ada yang sama setiap pasien. Oke. Tergantung jenis tumornya, tergantung ukuran tumor maksud saya, lokasi tumornya, dan usia pasien juga berpengaruh. Oke. Sama, nah ini yang paling penting sebenarnya, family, Oke. keluarga. Keluarga itu sangat gimana? berperan dalam kesembuhan seorang pasien. Karena tanpa ada pendampingan dan keterlibatan keluarga, maka pasien itu tidak akan sembuh optimal. Oke, oke. Yang Jadi sering kali rentang waktunya bisa macam-macam, bisa bisa macam-macam. beberapa minggu, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Oke, Nggak ada yang sama sih. Oke. Dan yang ternyata memiliki peran penting adalah support dari keluarga, Betul. pendampingan selama treatment pengobatan Iya, itu ya dok, iya. yang bisa kemudian membantu untuk mempercepat proses pengobatan juga pemulihan ya dok. Mm-mm. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai prognosis Ya. dari tumor otak ini, Ya. itu gimana dok? Karena kan seringnya kalau udah dengar tumor otak itu kan wah gimana gitu ya dok. Ya, Prognosisnya sebetulnya seperti apa sih dok? Ya, prognosis itu kita bagi 3 bagian, yaitu ad vitam, ad fungsionam, dan ad sanaksionam. Oke. Ad vitam itu bagaimana harapan hidup pasien tersebut. Ad fungsionam bagaimana fungsi-fungsi saraf otak, dalam hal ini saraf otak, fungsi-fungsi yang selama ini terganggu oleh tumor otak bisa kembali pulih nggak. Dan ad sanaksionam kekambuhannya. Nah, kalau kita bicara tumor jinak misalkan, kalau tumor jinak itu ya angka harapan hidupnya tinggi, kalau belum terlambat. Ya. Dengan catatan, tolong digarisbawahi, kalau belum terlambat dikenali gejalanya, kalau belum terlambat dibawa ke dokter bedah saraf, belum terlambat ditangani, itu angka harapan hidupnya tinggi. Kemudian ad fungsionamnya, fungsi-fungsi saraf otaknya itu bisa kemungkinan besarnya untuk pulih lagi lebih besar. Dan kalau ad sanaksionomnya, tumor jinak itu angka kekambuhannya lebih kecil relatif dari tumor ganas. Oke. Tapi kalau kita bicara tumor ganas, neoplasma ganas, kanker otak, ya ketiga-tiganya itu 180 derajat terbalik. Jadi ad vitamnya itu ya angka harapan hidupnya tergantung keganasannya ya, derajat keganasan tumor otak ada 1, 2, 3, 4 ya. Makin tinggi angkanya itu makin ganas. Oke. Kemudian ad fungsionam, fungsi-fungsi saraf otaknya ya kalau dia tumbuh lagi sudah dioperasi, Ya. tumbuh lagi fungsinya akan terganggu lagi. Oke. Ad sanaksionam angka kekambuhannya tinggi sekali kalau Oke. ganas. Oke. Jadi memang bergantung pada hal tersebut. Tapi Iya. bukan berarti prognosisnya senantiasa negatif atau Iya. buruk. Ada juga memang yang positif tergantung seberapa dini kita menanganinya. Betul, Dok, terima deteksi kasih dini. sekali waktunya Betul, untuk hadir kuncinya di itu, Bincang ya. Sehati. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih Sama-sama, juga pemirsa. untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik dan saran kami tunggu di SMS 088981005000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Dai TV, Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sehati @Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Suto mundur diri. Saksikan terus Bincang Sehati hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.